Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk Lipase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Malam hari ini atau hari ini kita akan melanjutkan Hosea pasal yang ke-10 kalau tidak salah ya. Dan sebelum kita mulai, kembali saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami mau melanjutkan kembali tadarusan Alkitab kami. Maka bicara kepada kami, berikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca ini menjadi jelas buat kami, semakin terang buat kami, dan akhirnya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Mampukan kami untuk memahami apa yang kami baca pada hari ini. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Hosea pasal yang ke-10 di Alkitab kita siapkan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, Hosea pasal yang ke-10, perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hukuman karena Penyembahan Berhala. Ya, kita baca saudara ya, ayat yang pertama dan seterusnya. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu mereka, tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, hingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaan telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu. Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, apa yang kita baca, kembali saya mengingatkan saudara bahwa memahami pasal 10 Hosea ini tidak bisa tidak kita baca dan juga pahami pasal-pasal sebelumnya tentunya. Kalau Bapak Ibu mengikuti tadarusan Alkitab ini sepanjang kitab Hosea, tentu saya setiap membahas pasal tertentu di hari tertentu, itu ada similar, ada kemiripan dengan apa yang saya dapatkan di pasal sebelumnya atau pasal setelahnya. Karena memang Hosea ini diperintahkan Tuhan untuk menubuatkan tentang kehancuran Israel dan juga bahaya bagi Yehuda jika Yehuda juga melakukan hal yang sama seperti yang Israel lakukan. Baik Yehuda maupun Israel ini adalah keturunan Yakub, bapa nenek moyang mereka yang Tuhan janjikan akan diberkati, sama seperti ia diberkati, sama seperti bapaknya Ishak diberkati, sama seperti kakeknya Abraham diberkati Tuhan. Tapi rupanya berkat yang Tuhan janjikan kepada keturunan Yakub ini
itu tidak direspon dengan baik oleh Israel dalam konteks ketika Hosea menubuatkan ini. Pasal 10 ayat yang pertama, perhatikan, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya. Maka saya memang selalu mengatakan bahwa anggur itu adalah gambaran dari Israel. Jika memang Bapak Ibu sudah membaca Perjanjian Lama berkali-kali, Israel sering digambarkan sebagai kebun anggurnya Tuhan, buah anggurnya Tuhan, anggurnya Tuhan. Ya, dalam sisi lain juga Israel sering digambarkan sebagai pohon jaitunnya Tuhan, buah jaitunnya Tuhan. Kadang disebut sebagai buah ara, pohon aranya Tuhan. Ini adalah 3 pohon yang memang pohon yang luar biasa kuat, yang sanggup hidup dan tumbuh bahkan berbuah di padang gurun, di tempat di mana minim air, saudara. Ya. Jadi memang akhirnya menjadi sebuah ciri khas atau penggambaran Tuhan ketika Dia sedang bicarakan Israel. Israel sering digambarkan pohon anggur, pohon zaitun, dan pohon ara. Ya, itu berkali-kali dalam Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru pun tersirat ya pemahaman para rasul yang menuliskan Perjanjian Baru itu tentang pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur ini memang identik dengan Israel. Israel itu pohon yang kata Tuhan tadi seperti pohon anggur yang riap tumbuhnya, artinya subur, ya, bagus begitu. Dikatakan di ayat 1 menghasilkan buah. Tapi yang patut kita pelajari di dalam tadarusan Alkitab kita pada kesempatan ini, dikatakan Israel itu semakin berbuah, semakin diberkati, semakin banyak buahnya, semakin banyak dia buat mezbah-mezbah. Israel itu semakin diberkati, tanahnya semakin subur, tanahnya semakin diberkati menghasilkan hasil-hasil bumi yang berlimpah, semakin banyak juga dibuatnya tugu-tugu berhala. Ini jelas bisa dibilang kritik Tuhan terhadap Israel, marahnya Tuhan terhadap Israel, dan kecewanya Tuhan terhadap Israel, bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada Israel itu tidak dikelola dengan apa yang Tuhan rencanakan ketika Dia mau memberkati Israel atau memilih Israel menjadi umat pilihannya. Justru semakin diberkati, semakin Israel berbuat salah dengan bahasa Hosea tadi, membuat mezbah-mezbah. Semakin kaya, semakin diberkati, malah buat mezbah. Semakin kaya, semakin diberkati, malah menyembah pada berhala-berhala, membangun tugu-tugu berhala. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, ini kan gambaran juga atau cerminan juga atau ajaran juga, peringatan juga dari Tuhan untuk kita. Ketika kita tanda kutip ya belum diberkati, ya kita hidup apa adanya gitu. Bahkan bergantung penuh sama Tuhan, karena ya hari ini bisa makan, besok belum tentu. Jadi makanya orang yang hidupnya agak susah begitu, masih dalam garis kemiskinan, biasanya lebih religius, biasanya lebih pasrah. Andai kata dia tidak beragama, dia lebih menjadi orang yang bijaksana gitu. Perhatikan aja saudara. Ya. Kalau misalnya di YouTube, ya sekali lagi karena saya sekarang ini sering mengamati YouTube, karena bagi saya media saya sekarang YouTube lebih daripada TV gitu ya. Jarang sekali saya lihat TV ya, hampir nyaris nggak pernah ada niat saya nyetel TV gitu ya. Nyetel TV itu ya biasanya kalau istri lagi iseng atau anak nonton film ya misalnya di Netflix atau di mana, ya terpaksa saya nonton TV karena filmnya ada di TV. Tapi nonton berita, nonton TV nasional itu nyaris nggak pernah lagi di TV. Kalaupun nonton misalnya RCTI, Indosiar, kalau ada bola itu biasanya saya nontonnya di handphone gitu ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa ketika saya lihat media sosial, YouTube dalam hal ini, ada link atau channel YouTube tertentu mewawancarai ya informal maupun formal orang-orang yang biasa, sederhana, bahkan boleh dibilang hidup di bawah garis kemiskinan gitu ya. Ya biasa saja. Mereka itu ya orang-orang, maafkan, di pedalaman yang
secara akademis aja mungkin tidak lulus SD gitu ya. Mereka tuh kadang lebih bijak gitu ya dalam mengamati hidup. Lebih mengalir, lebih pasrah gitu. Ya, bahkan lebih rohani padahal mereka belum tentu beragama ya. Dalam artian kalau Muslim mungkin mereka pakai kerudung tapi belum tentu mereka rajin sholat gitu ya. Kalau Kristen mungkin ada salib di rumahnya atau ada Alkitab di rumahnya tapi belum tentu mereka menjalankan firman Tuhan dengan benar. Itu maksud saya ya. Jadi meskipun mereka tidak terlalu beragama begitu ya, tapi bahasa mereka itu benar-benar mengekspresikan bahwa mereka ini bergantung pada alam, pada semesta, ya pada Tuhan tentunya maksudnya. Lebih nerimo, lebih pasrah, ya. Kalau kerja di kebun, di hutan, ya menanam sesuatu, kalau ya hasilnya bisa dinikmati untuk makan mereka saja udah cukup gitu ya. Tidak berpikir untuk menjualnya dan mendapatkan cuan atau untung besar di pasar gitu. Tapi ketika orang-orang saya lihat tiba-tiba menjadi orang yang berada, orang yang kaya, ya, ya mungkin karena jerih payah kerja mereka juga akhirnya membuat mereka sampai di titik ini hidup berkelimpahan. Ya mereka, maafkan saya, jadi banyak tanda kutip tadi membuat mesbah-mesbah dan tugu-tugu berhala. Dalam artian apa? Dalam artian mereka mulai ya punya hobi-hobi tertentu yang akhirnya mengharuskan, ya mereka sebenarnya tidak bilang saya harus beli hobi saya mencukupi atau memenuhi hobi saya, tapi keterikatan itu ada. Ya perhatikan orang-orang atau artis-artis ya yang berasal, maafkan saya ya, dulunya dari orang biasa gitu. Terus tiba-tiba ada momen Tuhan berkati mereka, akhirnya jadi artis atau penyanyi atau bintang film atau selebgram yang terkenal, Instagram yang terkenal, selebgram terkenal, punya endorse, banyak endorse, nyanyi di mana-mana, main film di mana-mana, main sinetron di mana-mana, sehingga secara ekonomi mereka meloncat gitu ya, dari hidup biasa tiba-tiba berkelimpahan segala macam. Perhatikan ya, tidak salah juga sih sebenarnya, cuman perhatikan mereka jadi punya hobi yang nggak salah punya hobi ya, tapi terikat gitu ya. Ada sebuah channel YouTube yang saya senyum-senyum sendiri ya, karena saya tahu artis ini dulunya ya biasa-biasa aja. Dia bahkan pernah bersaksi dari keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan sampai harus ngamen gitu ya, harus cari uang di jalanan. Terus karena memang dia dikasih gift atau karunia suaranya bagus, ikut beberapa momen ajang pencari bakat, dan akhirnya ketemu momennya dia terkenal gitu. Yang akhirnya punya hobi dulu ya mungkin sekedar bermimpi ketika dia belum punya apa-apa, tapi setelah punya apa-apa dia mulai menghidupi hobinya, membeli satu, saya tidak bilang apa gitu ya, sebab nanti bisa mengarah ke public figure ini ya. Dia mulai beli ini gitu ya, tapi ya nggak lama kemudian dia beli lagi yang tipe berbeda, merek berbeda ya. Akhirnya ya di sosial medianya saja dia berkata dia punya beberapa ya apa yang dia suka itu ya. Dia bahkan saya pernah dengar dia bilang saya nggak akan jual karena ini apa namanya, saya suka banget, saya cinta banget gitu ya. Ya nggak salah sih, silahkan aja sih. Itu saya tidak juga bermain dalam dosa apa tidak dosa, karena itu kan areanya Tuhan ya. Hakim itu kan Tuhan. Cuma saya jadi melihat beberapa episode dia di sosial medianya dia, saya melihat dia seperti orang yang tadi ya, menggambarkan apa yang Hosea 10:1-2 ini katakan dalam konteks kekinian. Semakin diberkati maka semakin banyak berhala, semakin bangun banyak mesbah. Ya, mengumpulkan hal-hal yang memuaskan dagingnya. Ya, memang seperti itu ya. Bahkan saya kalau boleh jujur pernah punya pengalaman melihat orang yang dari zero, maafkan saya berani bilang dari zero karena I know him. Saya tahu dia dan keluarganya. Tiba-tiba bang gitu ya.
Ya, ada momen dia jadi orang kaya baru, OKB gitu ya. Dan saya melihat gitu ya, ya, menjadi orang-orang yang tadi ya, seperti yang digambarkan Hosea tadi. Jadi yang saya mau katakan, hati-hati saudara. Karena kita kan semua beriman diberkati Tuhan kan. Dan banyak orang Kristen ketika beriman diberkati Tuhan ya konteksnya ya hidup secara ekonomi jauh lebih baik daripada hari ini kan. Dan bagi saya nggak salah beriman seperti itu juga gitu ya. Atau bermimpi diberkati Tuhan. Dan bahkan berdoa agar jadi orang yang diberkati dalam tanda kutip punya kemampuan atau kekuatan ekonomi ya silahkan saja. Ya, karena bagi saya semakin kau diberkati semakin bisa punya peluang besar kau memberkati banyak orang dan itu akan menggenapi firman Tuhan bahwa kita harus jadi terang dan garam bagi dunia. Terang dan garam bagi dunia kan bukan cuma beritakan Yesus kepada seluruh bangsa, tapi di mana kita berada kita bisa jadi berkat. Nggak usah jauh-jauh lah, sebenarnya makan bakso di pinggir jalan ya, makan bakso di pinggir jalan bener-bener. Terus kalau lihat ada pengemis yang kelihatan belum makan atau ada pedagang asongan atau pedagang apapun lah atau barang bekas yang kelihatan sekali dia lapar, lusuh gitu ya, lemes gitu ya. Atau ada bapak, ada ibu yang tiba-tiba duduk kita lihat kayaknya lemes, capek gitu ya. Terus ya kita panggil, Pak, ya Pak ngebakso saya yang bayarin Pak. Meskipun bakso itu mungkin mangkok cuma 12.000 sama minum teh botol atau es teh kita mungkin bisa bayarin hanya 15.000 ya, tapi kau sudah jadi terang dan garam bagi orang itu gitu saudara ya. Kan kalau kita nggak diberkati secara finansial ya gimana mungkin kita bisa bayarin orang makan meskipun bayarinnya cuma 15.000 tadi kan, benar benar saudara ya. Dan saudara harus seperti itu, diberkati untuk jadi berkat. Tapi kecenderungannya seseorang yang diberkati itu akhirnya tadi itu manusiawi. Sejak saya kecil saya tahu karena saya pernah melihat saksi hidup bagaimana ada orang yang diberkati Tuhan luar biasa gitu. Jadi sombong, jadi membeli hal-hal yang nggak penting gitu ya. Ya, saya melihat ada sebuah keluarga yang saat itu anak-anaknya masih kecil, memang ada 3 orang, tapi masih kecil sekali. Sekolahnya juga saya tahu tidak jauh ya, ada sekolah SD negeri dekat rumahnya gitu ya, dan disekolahkan di situ. Bahkan ketika orang yang kaya raya pun anaknya tetap di sekolah negeri itu, mungkin karena dia juga dulu di situ karena tinggal di lingkungan yang sama, dan sekolah negeri itu teman sekolah negeri yang bagus di wilayah itu. Ya, jadi ke sekolah tinggal jalan ya, hanya beberapa meter saja dari rumahnya. Tapi saya masih ingat banget dia mengkoleksi beberapa mobil untuk dia dan seisi rumahnya yang cuma ada istri dan 3 anak kecilnya saja. Punya beberapa mobil. Ya bagi saya itu ya berhala baru gitu ya. Ya, ya apa gitu ya. Saya rasa 1, 2, 3, taruhlah 3 lah ya. Karena bisa muat 2 di garasi dan 1 di jalan, atau 1 di garasi 2 di jalan. Ya dengan gambaran saya masih bisa lah tidak mengganggu jalan itu atau rumah tetangga lain. Karena saya kenal banget, saya tahu banget lingkungan itu. Tapi dia beli banyak sekali. Sampai-sampai saya tahu dia ngontrak sebuah halaman untuk naruh mobilnya atau menyewa parkiran di luar komplek atau di area komplek kita. Ini kan sesuatu yang bagi saya miris gitu saudara ya. Mirisnya itu bukan berarti saya iri, enggak. Ini orang yang benar-benar akhirnya saya tahu ya orang kaya baru itu seperti itu. Orang yang diberkati Tuhan itu cenderungnya seperti itu. Ya, akhirnya membuat mesbah-mesbah dan mengumpulkan atau mengkoleksi terafim atau berhala. Dan itu masih terjadi hari-hari ini, saudara. Dan ini yang diingatkan Hosea, hati-hati. Hati-hati atas semua itu. Ya. Karena semua yang kau nikmati, yang kau fokuskan hanya untuk kedaginganmu atau egomu, dan itu akan membuat dirimu semakin jauh dari Tuhan, dan Tuhan yang memberkatimu akan menyadari atau melihat hal itu, maka Tuhan akan ambil lagi. Mending kalau cuma diambil lagi, kalau dari kaya jadi miskin, jadi biasa lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan timpakan hukuman, seperti yang digambarkan di dalam Hosea pasal 10 ini, ya,
Akhirnya orang-orang Israel itu benar-benar ditunggang balikan oleh Tuhan. Mesbah-mesbahnya dihancurkan, ya. Tugu-tugunya akan diruntuhkan. Habis semuanya oleh Tuhan. Tuhan bisa mengambil semua yang kita miliki dalam tekan jari, saudara. Hari ini kita dapat informasi ada seorang gubernur yang sering kali punya kasus, pernah dikatakan kabur atau meninggalkan tugas pekerjaan, ya, kabur ke Papua Nugini, ya, dengan alasan berobat gitu. Saya ketika membaca itu saya senyum-senyum, wah ini paling politik aja lah, ya, orang iri sama dia gitu. Ya, pokoknya saya tahu akhirnya sering sakit gitu ya orang ini. Ternyata saya baca koran beberapa belakangan ini, ya, orang ini suka judi, ya, bahkan ditetapkan KPK sebagai tersangka gratifikasi atau korupsi gitu ya. Dan dia tidak pernah hadir dipanggil KPK dengan alasan sakit, tapi akhirnya dibongkar oleh, ya, sistem gitu ya. Ketahuan juga bahwa dia sering ke Singapura, ke Filipina, ke Malaysia untuk bermain judi. Ya, lucu orang yang mengklaim dirinya sering sakit-sakitan, nggak bisa kemana-mana, ya, punya kelemahan fisik, tapi bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia, bisa ke Filipina untuk main judi, dan nilai judinya itu luar biasa besar. Ya, ya, dia punya uang di beberapa rekening puluhan miliar, akhirnya dibekukan oleh sistem keamanan kita, ya, PPATK atau apalah gitu namanya gitu ya, yang bisa membekukan rekening kita karena laporan kita punya masalah hukum. Nilai yang fantastis bagi saya, ya. Dan andai kata itu uang dia hanya uang dia di situ, di bank-bank nasional ini yang dibekukan itu, ya, hilang. Ini bukan pemerintah punya kuasa. Maksud saya ingin menggambarkan bahwa kita nyimpen bahkan di bank yang kita pikir aman, kalau Tuhan mau berkehendak mengambil semua itu, menghukum kita dan menghancurkan mesbah dan berhala kita itu, dengan jentikan jari hilang semuanya. Bahkan saya berani jamin jabatan posisi dia yang ada di kursi basah itu akan hilang, ya. Mungkin dia masih punya aset di sana sini, tapi kalau akhirnya polisi, kejaksaan, KPK, aparat hukum bisa membuktikan bahwa dia dapatkan semua itu dari korupsi, bisa disita. Hari ini dia jadi penguasa di wilayahnya, tapi sebentar lagi jadi pesakitan dan jadi orang susah. Mungkin tidak akan hidup miskin karena dia pasti punya aset di mana-mana, tapi paling tidak, ya, dia tidak akan seperti hari ini yang bergelimpangan harta, diberkati luar biasa. Dan tentunya kalau sudah jerat kasus hukum seperti ini, nama baik akan hancur dan susah untuk memulihkannya. Orang Israel juga demikian, dihancurkan Tuhan sampai ayat yang terakhir-terakhir tadi, dia berkata, timbunlah pada kami, kepada gunung-gunung, kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Ketika saya baca ayat ini, saya ingat apa yang digambarkan oleh kitab Wahyu, di mana orang-orang yang tidak percaya, yang dihukum Tuhan, karena Tuhan menghukum semua dunia ini, ya, dengan malapetaka dari luar angkasa, ya, dan dari macam-macam, ya. Orang-orang yang membangun atau bersembunyi di goa-goa, ya, bahasa saya, tafsiran saya, mereka sanggup membangun bunker-bunker di dalam tanah yang luar biasa kuat sekali. Mereka berpikir mereka bisa bertahan dari perang nuklir karena mereka punya bunker. Ini orang kaya bisa bangun bunker dengan ketebalan tertentu, radiasi nggak bisa masuk, mereka bisa timbun makanan semua di situ. Mungkin dalam kurun waktu setahun 2 tahun mereka bisa aman dengan makanan-makanan beku mereka yang mereka simpan di situ. Tapi akhirnya mereka tidak bisa apa-apa juga. Mereka berkata dalam kitab Wahyu, runtuhlah atas kami, timbunlah kami. Siapa yang dapat menyelamatkan diri dari amarah yang maha kuasa? Baca di kitab Wahyu. Dan ini pernah dinubuatkan Hosea kepada Israel. Israel pernah mengalami hal ini. Karena apa? Karena berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka justru membuat mereka semakin berbuat dosa. Lanjut ya. Tuhan kecewa kepada Efraim. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea?
Aku telah datang dan menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim Yehuda harus membajak. Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu berserta anak-anak diremukkan, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel. Oleh karena dahsyatnya kejahatanmu, pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Kekasih Tuhan, ya akhirnya Tuhan benar-benar menghajar Efraim, yang saya berkali-kali bilang dalam tadarusan Alkitab kita adalah anak bungsu Yusuf yang paling diberkati ketika Yakub memberkati anak cucunya. Di antara cucu-cucu Yakub, cucu-cucu Israel, hanya Efraim dan Manasye yang diberkati kan. Yang terima berkat langsung dari tangan Yakub kan hanya 12 anaknya. Maafkan saya, hanya 12 anaknya ya. Dan Yusuf mendapatkan bagian 2 karena dia yang menyelamatkan klan atau keluarga atau family ya, marga Abraham ini, sehingga dia mendapatkan berkat ganda yakni anak-anaknya. Dan hanya anak-anak Yusuf yang Alkitab katakan mendapatkan berkat langsung dari tangannya Yakub. Dan Efraim si bungsu ini mendapat berkat yang luar biasa daripada si kakaknya Manasye. Yang saya mau katakan di sini, meskipun diberkati itu akhirnya Manasye juga habis, hancur. Ya. Dikatakan ayat 11 nih, Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Tuhan dulu sayang sama Efraim. Kurang lebih begitu. Memberkati Efraim. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Efraim diberkati bahkan lebih daripada seluruh klan Yakub atau keluarga Yakub lainnya. Tapi akhirnya terjadilah ya, ketika Efraim itu membajak dengan kefasikan, menuai kecurangan, memakan buah kebohongan, dan karena mengandalkan diri mereka sendiri, maka akhirnya Tuhan hancurkan Efraim itu. Saya sih karena saya sudah membaca Alkitab berkali-kali, saya itu ya tadi, meskipun tidak terlalu bagaimana ketika membaca Alkitab, tapi karena saya tahu beberapa atau bahkan banyak angle, hampir semua angle Alkitab, saya akhirnya bisa menemukan sebuah hukum Tuhan. Bahwa kalau mau diberkati Tuhan itu bukan saja bertobat dan mencari wajah Tuhan, tapi bertahan dengan konsistensi yang sama dalam pertobatan dan dalam mencari dan menyembah Tuhan. Kalau itu turun sedikit saja, bahkan mulai menjauh dari Tuhan, apa yang kita pernah dapatkan dulu dari Tuhan yang bahkan wow itu akan bisa lenyap. Jadi menjaga agar terus menjadi orang yang diberkati itu adalah bagian kita, bukan bagian Tuhan. Ketika Tuhan masih melihat kita konsisten dengan iman dan perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan, ya Tuhan masih terus bisa memberkati kita. Tapi ketika akhirnya kita dengan berkat seperti yang digambarkan Hosea 10 ini malah membuat diri kita jauh dari Tuhan, malah nggak berdoa, malah nggak membaca Alkitab, nggak ada kehidupan sama sekali soal berdoa membaca Alkitab itu, ya habis, nggak akan berjalan. Jadi sama-sama kita belajar hari ini untuk pulih kembali ya. Jangan jadi orang yang munafik, jangan jadi orang yang terlalu sombong ya. Jangan terlalu menjadi
orang yang menganggap bahwa semua yang kita miliki itu hasil kita. Iya, memang hasil kita, tapi kalau Tuhan nggak berkati, nggak akan jadi. Dan mungkin kita bisa kerja keras, kerja pagi, siang, malam, sehingga akhirnya kita jadi orang sukses. Kekuatannya datang dari Tuhan. Karena faktanya nggak semua orang bisa kerja pagi, siang, sore, saudara. Ada orang yang baru kerja pagi sampai siang aja udah tepar. Tapi saudara bisa kerja pagi, siang, sore, ya. 2-3 pekerjaan sekaligus, sehingga akhirnya buahnya kau nikmati hari ini, kau diberkati Tuhan. Itu dulu ketika kau banting tulang itu, kau punya kekuatan dari mana? Pernah nggak kita berpikir? Padahal makananmu saat itu lagi susah, kau lagi miskin kok. Apa makanannya? Paling nasi doang, sama timun, sama sambel. Kadang kalau ada berkat, ya telur ceplok di warteg, tempe orek di warteg. Tapi kebanyakan karbohidrat aja, nggak ada vitamin, nggak ada mineral. Tapi faktanya kok kuat dengan makan itu, kok punya kekuatan untuk bekerja pagi, siang, sore, malam. 2 shift, 3 shift, 2-3 pekerjaan. Kita nggak pernah berpikir. Kita punya kekuatan dari mana? Sama-sama kita sekarang ini menjaga konsistensi kita dalam pertobatan. Sebab itu yang sulit. Dari 10 yang bisa seperti ini, mungkin hanya 1. Saya juga tidak yakin apakah dari 10 bisa ada 1 yang seperti ini. Saya sebagai pelayan Tuhan ingin mengingatkan saudara, susah menjaga ritme, konsistensi iman dan perbuatan itu dalam hidup kita. Susah. Kita dalam hitungan detik aja bisa distract, bisa teralihkan. Apalagi kalau menit, kalau jam. Saya hari-hari ini sedang sering baca artikel, lihat YouTube soal pengobatan alternatif. Karena saya bilang tadi ibu saya sakit gitu ya. Ya saya paling tidak selain membawa ibu saya ke medis, inginlah memberikan makanan atau buah-buahan atau jamu-jamuan yang baik gitu, yang untuk bisa mendukung agar sakitnya itu juga bisa secara yang dikonsumsi itu bagus, ya akhirnya ya membantulah proses pengobatan medisnya. Bukan hal-hal yang aneh-aneh, tapi kayak saya ketemu nih jamu ini ya, rempah-rempah ini ternyata bisa bagus buat sakitnya orang tua saya, ya coba saya olah sedemikian rupa. Niatnya bagus ya buat orang tua kok. Saya lihat YouTube, akhirnya perhatikan, ya saya jujur aja, ya waktu saya akhirnya banyak di situ. Ya, lihat itu, terus saya catat, terus saya beli ke pasar, saya olah, saya coba. Saya lupa bahwa saya juga harus menyiapkan waktu saya yang dalam untuk membaca firman Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Ada momen-momen seperti itu, ketika kita fokus pada satu hal, kita akhirnya teralihkan, saudara. Dan untuk berjuang kembali pada baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, terus punya komunikasi yang baik dengan Tuhan itu susah. Karena kita punya tujuan. Saya nonton YouTube hal-hal seperti itu kan punya tujuan untuk ya hal yang baik gitu, orang tua. Tapi itu apakah menyenangkan Tuhan juga fokus ke sana? Sehingga mengabaikan hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Ada momen-momen seperti itu dalam hidup saya hari-hari ini, distract gitu. Kalau saya saja yang sudah komitmen memati-matian dan saya perjuangkan aja masih bisa distract. Maafkan saya, apalagi saudara yang tidak punya ritme membaca Alkitab rutin, berdoa, menyembah Tuhan. Maka gak heran banyak orang Kristen doang tapi zero. Hubungan pribadinya dengan Tuhan tuh gak kelihatan sama sekali. Imannya lewat perbuatan gak kelihatan juga sama sekali, dan itu menyedihkan. Dan saya berharap semua kita belajar pada Hosea 10 ini. Jangan sampai gara-gara diberkati, berkat itu malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Haleluya.
Ya, demikian tadarusan Alkitab kita pada kesempatan ini, dan sebelum saya akhiri, saya mengajak semua untuk berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh bertadarusan, kami diberkati Tuhan, kami diingatkan bahwa berkat yang Tuhan percayakan buat kami ini tidak membuat kami semakin terbuai dan akhirnya melupakan Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share program ini kepada yang lainnya. Dan kalau sudah diberkati, bisa dukung program ini lewat dana saudara atau lewat doa saudara, supaya program ini semakin hari semakin jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai jumpa di tadarusan berikutnya. Haleluya.